Di sini pertama kita bongkar dulu knalpot, nanti ke area blok, baru bagian head ya. Jadi gua stepnya seperti ini: knalpot, blok, kanan kiri, baru ke atas. Oke, untuk step ini bebas ya, itu pribadi kalian masing-masing gimana enaknya. Karena gua nggak langsung semua bongkar, jadi step by step ya. Ketika gua ada waktu baru gua bongkar lagi, ketika ada waktu baru gua bongkar lagi, kayak gitu. Oke, langsung aja kita bongkar biar nggak memperpanjang durasi. Koleknya seperti ini, ke atasin, ini ditekan ke bawah. Oke, seperti ini. Gue masih seperti yang dulu ya. Di sini lihat, ya, masih gue lakuin pelubangan ya, nggak gue tutup. Alhamdulillah aman, malah nggak ada slip sama sekali. Itu di jos menurut gua. Ini kan pas koplingnya masih NPP ya, jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana kondisi mesinnya. Masih bersih kan ya. Nah, di mana balancer itu ada di sini ya. Ini balancer, dan dalam sana ada gearnya. Nanti kita akan bongkar lebih jauh ke dalam sana. Cuma untuk saat ini gua bongkar sebelah sini dulu, nanti next time gua lanjut. Oke, saksikan aja terus. Kalau misalkan kita nggak tak didiemin lama, pasti ketika dibongkar blok kanan langsung, itu pasti masih akan menyisakan banyak peli di dalamnya. Nah, makanya kenapa gue lakuin lebih lama menunggu ya, supaya olinya itu ya tersisa sedikit di bagian mesinnya. Dan ini bearing bekas masih pakai bearing NPP ya. Ini serba KW ya di sini mesinnya. Masih seperti yang kemarin-kemarin. Ya, kanvas kopling masih bagus, rumahnya nggak kegerus. Oke, jadi metode bor blok kopling itu mantap ya. Dan untuk pemasangan roches seperti ini, rochesnya menghadap ke sini seperti ini ya. Nah, rochesnya menghadap seperti ini, tidur ke studnya.
ada yang pasang terbalik ke sini ya, nanti rumah ininya hancur ya. Oke, kita taruh di tempat. Terus kanvasnya kita buka aja semua, langsung tarik, nggak apa-apa, karena untuk proses pembukaan bagian kopling ini nggak memerlukan top ya. Oke, nanti kita bongkar bagian ini dan ini, tapi nggak sekarang ya, karena gua nge-recordnya pada malam hari. Oke, jadi sampai sini aja dulu sebelah kanannya, nanti kita lanjut ke bagian kiri. Oke. Seperti ini switchnya. Oke, ada 3. Next kita bongkar bagian kiri. Ini di depan. Tuh, snellnya ini silnya bocor. Lihat aja, ini ada bosing. Oke, untuk packing langsung copot aja ya. Kalau nggak sobek ya bisa dipakai lagi. Kalau sobek ya kalian ganti, terserah kalian. Ini nggak sobek ya. Terus ada gear starter. Oke. Udah. Jadi begini aja dulu. Gue bakal tunggu progres kering lagi si olinya dalam mesin ini. Jadi supaya nggak acak-acakan nanti ya. Oke. Jadi segitu aja proses pembongkaran dari bagian magnet dan kopling Suzuki Satria Avio. Nanti gue lanjut lagi ya di next video. Oke, thank you. Oke, lanjut. Sekarang gue mau bongkar bagian kopling sama gear-gear yang lain ya, sama nanti mungkin magnet ya. Pokoknya gue bongkar total bagian sini dan bagian kiri sana magnet. Oke, gue bongkar pakai obeng ketok ya, berhubung gue nggak punya impact. Dan usahakan pakai kunci yang bagus ya. Nggak apa-apa, nggak perlu seperti ini juga, tapi yang penting kuncinya itu kuat gitu, asli baja gitu ya. Biasanya kunci yang bagus tuh ada bacaan krum vanadium. Dan ketika buka ini jangan ngelakuin hal aneh-aneh, ganjel di sini atau di sini ya, pokoknya di gigi inilah jangan ya. Dan untuk sektor rumahnya ini sangat aman, nggak oblak, ini lancar ya. Ini sebelumnya oblak ya, cuma gua ngeliat suatu tutorial di YouTube
Dan si rumah itu diganjel ya, rumah koplingnya diganjel, di pernya itu ya diselipin besi beberapa mili itu ya, pokoknya nanti kita lihat ya. Dan ini gua udah buktiin aman ya, jadi yang cuma banyak bully atau apa gitu, banyak ngomong nggak ngerasain dulu ya, ya seperti itulah ya. Mungkin mereka takut juga ya motornya kenapa-napa, cuma ini adalah jawaban dari mesin ini langsung bahwa mesin gua nggak kenapa-napa. Itu loh, emang orang Indonesia itu jos ya, kreatif. Oke, kita buka sekarang langsung aja. Kita pakai sambungan ini, terus kuncinya di 22 mm, 22 ya. Oke, langsung buka. Nah, untuk ini biasanya gue ganjel seperti ini. Jadi dari giginya ini persneling itu dimasukin dulu, berhubung stud ini ya, pasti pijakannya udah gue copot, jadi ya bakal lakuin aja gimana caranya supaya ketahan gitu. Kita puter aja si botol rasionya, botol drumnya ya. Puter aja ke depan supaya masuk gigi. Oke, udah masuk ya, masuk gigi satu. Dan di ban sini nanti di peleknya kalian tahan pakai kunci T. Ntar ya, gua ambil dulu kuncinya, lupa bawa. Jadi gue ganjel seperti ini ya, jadi supaya dia ke ganjel. Nah, jadi dia nggak bisa tuh ketahan ya, lihat rantainya ketarik ya kan. Biasanya yang gue lakuin seperti itu ya. Kita buka dulu dari sini. Kita getok aja, palu jangan ragu-ragu. Oke, jadi cara kerja obeng getok ini sangat aman ya. Dia kayak intinya kayak pakai impact gitu, cuma suaranya lebih halus dan lebih aman lagi, dan nggak usah pakai tenaga. Oke, ini rangkaiannya udah baut, ada ring. Sini langsung ya, nggak ada. Sini langsung rumah kopling. Dan di belakang sini gue taruh dulu. Di sini ada bushing. Oke. Oh ya, untuk si ganjalnya nggak kelihatan ya. Kalau kita masang rapi, insya Allah aman. Ini ganjel nih. Ya, ini ganjel. Ini terbukti aman ya. Ini gue udah buktiin, nggak ada yang lepas. Nah, ini ganjel. Oke. Jadi kalau ibarat kata ada orang yang bereksperimen rela-rela gitu ya, hargai dulu ya, jangan langsung main bully aja, karena kita belum tentu bisa gitu kayak dia. Oke, dan ini juga udah gue buktiin aman, nggak ada kendala. Bentar gue nyari lap dulu, di mana tadi.
Ini sambil santai, gua sambil ngudut ya. Sorry kalau ada asap. Jadi seperti itu. Nah, dan di sini ada bos. Rangkaiannya mudah banget ya. Untuk review ini sangat-sangat gampang banget dipahaminnya, menurut gue ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau di sini kan keuntungannya kita baut ini dia kan ke kanan ya. Walaupun nggak ada penahan sama sekali, karena kenapa gue buka duluan bak kopling, karena supaya dia ketahan sama kompresi gitu, ya kan. Jadinya nggak perlu lah ganjel-ganjel gitu. Itu ada kelebihannya gitu ya. Gue bongkar bagian kiri kanan dulu, dia langsung kita copot aja. Sama ya 22, cuma bedanya dia ke kanan ya, bukanya ke kanan. Oke, bukan ke kiri. Kan kompresi itu, ya kan. Bentar, gua jauhin dulu, HP-nya takut kena. Semoga lurus ya kameranya. Kebuka kan? Tuh, jadi gampang banget, nggak usah ganjel-ganjel aneh-aneh ya, yang nanti bakalnya bikin luka. Sini ada baut, ring kecil, ring besar tipis, gigi primer. Nah, di sini ada gigi pompa oli ya, dan di sini nanti ada spi. Kita buka dulu satu-satu. Ini ada snap ring. Aduh, obeng gua mana ini kecil. Jadi seperti ini ya, kita buka pakai obeng. Snap ring. Oke, udah keluar ya, seperti ini. Kalau kalian nggak mau sampai hilang, ini kalau bisa langsung tempel aja di magnet ya, supaya dia nempel di magnet. Pompa oli, gearnya. Nah, sini ada bos. Oke, itu aja rangkaiannya, mudah banget. Itu langsung gue taruh di magnet. Dan ini gear. Nah, terus di sini ada spi. Oke, seperti itu aja. Sangat-sangat nggak rumit, mudah banget. Buat balancer ini terserah kalian membukanya kapan ya, mau nanti atau langsung dibuka aja nggak apa-apa. Tinggal buka yang ini ke kiri, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, ini aman ya, nggak ada oblak, langsung kita cabut aja. Oke, seperti ini. Jadi ya nggak ngacak ya, udah jadi satu set seperti ini. Terus dari ya, ringnya sebesar ukuran as ini. Oke, bagian kanan udah kelar ya. Ini mau dibuka duluan juga terserah, cuma biasanya juga di akhir ya. Karena kalau udah begini ya udah nanti juga bisa gitu, nggak harus langsung ini. Soalnya nanti ya pokoknya terserah dah, ini mau dibuka duluan atau enggak terserah. Biasanya sih gua paling akhir ya bagian ini. Oke, langsung kita pindah ke bagian magnet. Oke, lanjut. Jadi kita tinggal buka magnet, masih pakai obeng ketok ya. Kita ganti kuncinya ke kunci 17. Langsung kita ini ke kiri ya, kita
kita hajar aja. Cepot. Kenapa gue malam-malam gak berani kerjain lagi? Ya karena seperti itu ya, pasti berisik. Terus jadi kita gunain tracker nomor 4. Ini tracker hati-hati ya, ada yang mencenginnya ke kiri, ada yang ke kanan. Untuk tracker ini ke kanan mencenginnya. Jadi lebih aman ya kalau pakai semua alat ini ada. Jadi nggak main-main kasar ya. Di sini ada kunci Inggris untuk nahan. Udah gini kita tinggal pukul aja. Jangan ragu-ragu, ajar aja. Nggak kenapa-napa ya, selama kita pakai alat yang benar, gimana pun caranya pasti presisi. Oke, langsung kebuka. Ini ada magnet, ini ada gear starter besar ya, gear starter besar. Nah, ini ada wheel cooler, buka pakai kunci 10. Nah, pokoknya kunci 10. Oke, kita buka. Nah, seperti ini ya. Kita sekarang menuju ke pengetopan ya. Kalau EV ini dibuka harus stop ya. Motor-motor lain ada yang ya hajar juga nggak apa-apa. Tapi kalau EV ini wajib ditopkan ya. Karena saat membuka ininya, sirop panas masih ganjel, nanti nggak beres. Oke, rantai masih kencang, ketekannya aman. Oke, kita bongkar ya. Kita topin dulu. Biasanya pakai magnet muternya. Ini beneran ya, deket ke top nih. Nah, ini udah top nih. Nah, garis ini sejajar, garis ini sejajar. Nah, ini cowakannya agak nanjak gini ya, dan ini benar-benar nanjak ngadep ke belakang. Tutupnya, dan ini pada titik T-nya ini nih ya, di sini. Kalau di blok mesinnya kan di sini ada buletan nih, baut 17 ya. Itu bisa kalian buka kaca lah, lubang intip. Oke, ini udah top, gampang banget ngetopinnya. Oke, lanjut lagi ya. Ini sebelumnya spinya kita ambil dulu. Biar kunci 10 ya. Putarannya ke kiri.
Oke, karet di sini masih aman ya, masih ada. Kenceng. Oh iya, sebelumnya kita kendor. Karena ini udah pakai manual ya, tinggal kendorin aja. Kendorin aja. Oke. Oke, kita langsung lepas. Oke, noken as oke. Cuma ngeflek ya. Kendorin lagi si rantainya. Noken as yang X. Ups. Nah. Oke. Si aman ya. Oke. Tapet aman. Gak ada goyang. Oke, lanjut. Ini sekarang kita bongkar bagian head. Kita buka 3 baut di sini ya. Baut di sini. Sudah di sini. Jangan lupa lidah tensioner kita cabut. Oke, kalau lidah ini udah rusak wajib diganti. Udah mulai retak ataupun apa, baru gejala, ini tetap wajib diganti ya, soalnya bahaya. Oke, kita ke sebelah sana. Lanjut kita buka di sini. Di sini sama baut ini ya, baut tongkon head. Ini udah gua kendorin. Oke, ini udah gua kendorin. Di sini ada ring tembaga ya. Sini. Ada ring tembaganya. Di sini ring tembaganya ada 2. Dan di atas pun itu sama ya. Hati-hati hilang. Oke.
kita taruh di bautnya aja supaya aman. Nanti dikasih wadah ya, taruh wadah. Ini baut. (12) di sini. Nah, untuk ini di dalamnya ada baut 12 juga. Ada 4 ya. Oke. Tuh. Kita beralih lagi ke sebelah sana. Nah, kita pakai kunci 12 seperti ini ya. Sepanjang seperti ini. Lalu pakai gagang sok. Putar ke kiri. Oke, putar. Bukannya zigzag ya, atau huruf X. Sini ke sini, sini ke sini. Bebas juga sih, terserah kalian ya. Oke, udah kendor. Baru kita putar pakai tangan. Oke. Di sini ada ringnya, hati-hati jatuh ya. Ya walaupun ini mau kita bongkar, tetap hati-hati aja. Soalnya ribet kalau udah jatuh-jatuh itu. Terus bongkar Satria FU emang harus punya magnet ya, biar lebih gampang. Oke, apa-apa kita tinggalin aja dulu di sana karena ribet ya, sambil video juga. Oke, sekarang kita jatuhin si ketengnya. Ini udah aman ya. Dan siapin wadah ya, karena ini bakal lumayan keluar oli, agak banyak pasti. Tarik aja. Oke. Oke, kepala head udah turun. Nah, ini si pistonnya ya, kerak. Ini baut tusuk satenya. Ini tensionernya. Dan ini baut penahan. Ini bosingnya harus ada 2 ya.
atau mungkin tadi di situ satu ya. Ini packing. Oke, harus pokoknya setiap pasang blockhead itu ya, ataupun block piston apapun yang ada bos kayak gini itu harus komplit. Oke, nggak boleh sampai sengaja, apalagi ya pokoknya sengaja nggak dipasang, apalagi disepelein gitu. Oke. Nggak sengaja keputer. Oke. Terus kita buka ini. Oke. Sebelah sini ada ringnya. Nah, dia jatuh. Nah, ini buat ini ada ringnya. Oke, terus kita buka gear. Ini ya. Pertama tadi baut L6, terus sekarang L5. Ini baut mesinnya udah gua kendorin. Cari celah supaya keluar. Lupa wadahin. Udah seperti itu. Oh iya, ini kemarin ya, ini switch netral ya. Jadi ada 4 ya. Di dalam sana ada 4 switch, ada 4 soket ya. Sini. Nah, ini soket switch netral. Yang kemarin itu dari 3 itu pulser, spool, dan soket speedometer ya. Nah. Oke. Udah, ini terus tinggal baut ini. Ini udah gua kendorin semua. Tidung starter kita dorong aja. Ini harusnya udah gampang ya. Terus ini selang awal. Ya, kita kesini dulu sebentar. Sekarang tinggal kita buka baut penahan engine-nya ya. Dia ada 2. Sini 1 dan di sini 1. Baut 14. Oke, gue buka dulu ya. Jadi prosesnya mungkin gue skip aja. Oh iya, lupa, kita buka ini dulu, oil cooler ya. Lupa ya, saking terlalu fokusnya. Ini L5.
buka aja seperti ini. Squat ya. Itu lagi lebih enak sih pakai pipa ya. Gue ambil pipa dulu. Cabut oil coolernya. Pasti masih banyak oli ya, jadi kenapa gua tirisin lumayan lama ya, karena endapan oli itu pasti banyak banget. Ini masih ada satu lagi. Oke, kita mudah ya. Kita cantelin aja dulu si kuncinya di atas supaya turun olinya, supaya kekuras semua. Supaya benar-benar kering nantinya saat proses pemasangan. Oke. Ini karetnya jatuh. Ini jangan sampai kena bensin ya, nanti melar. Langsung madahin aja ojeknya. Banyak banget olinya. Oke, jadi ini tinggal bongkar baut engine. Lalu kita turunin ya mesinnya. Dan ini jangan lupa ya, ini dibuka lebih dulu. Tuh kabel dari masa ya. Oke, lanjut. Ntar ini tinggal turun mesin. Ini berhubung gue di atas keramik ya, jadi gue kasih busa ini supaya nggak kotor. Dan di bawahnya kalian harus selalu buat balok kayu kayak gini. Oke. Dan baut-bautnya udah gue copot. Ini jangan lupa kabel masa ya. Dan ini baut atas sudah gue ganti obeng. Ini udah siap turun. Nanti untuk bagian blok ser kita bongkar di bawah aja. Oke, langsung ya.
kita turunin. Jangan lupa ganti penahannya pakai obeng ya, supaya kita gampang cabutnya. Oke. Mesin EVO turunnya lebih gampang ya daripada mesin yang lainnya. Sendiri juga bisa. Oke. Udah kelar. Mesinnya udah turun. Tinggal nanti kita bersihin. Kita kuras olinya. Oke, untuk balancer dia ada di sini ya. Jadi trouble ada bunyi duk-duk-duk-duknya itu ada di dalam sini. Sebelumnya gue udah tahu ya bahwa itu ada masalah. Cuma berhubung dari segi harganya yang lumayan, jadi gue tunda-tunda dulu. Soalnya kalau nggak salah gear setnya itu 300. Sebenarnya suara mesin ini halus dari segi head, pokoknya ke atas tuh halus semua, kopling enak ya. Cuma dari balancernya aja gearnya yang bermasalah. Sekarang kita bongkar bagian blok seher. Langsung kita cabut aja. Biasanya agak keras ya karena ada packing. Kita jungkit aja pelan-pelan, jangan sampai meninggalkan baret ya. Sayang cuy. Nah, kita dorong sehernya ke belakang. Wih, agak banget. Oke. Ini kondisi blok ya. Kondisi bloknya blok KW. Pokoknya menurut gue ini sangat-sangat worth it ya. Ini blok jos banget, tanpa masalah. Mantap ya. Nah, ini tinggal buka pistonnya. Pistonnya juga gampang banget, ringnya. Ini masih pakai seher bawaan, seher KW-nya nggak gua pakai. Udah ada di video sebelumnya. Kita copot aja. Hati-hati ya, nyemplung. Kalau yang cuma bongkar head itu wajib hati-hati, takutnya nyemplung ke dalam. Ngambilnya ribet. Oke. Nah, kita buka, tarik. Ini udah copot. Lihat kondisi sehernya. Ini gua udah geber mati-matian ya, nggak ada baret sama sekali. Jos. Oke, nanti tinggal dibelah, tinggal buka stopper sama botolan rasio ya. Ini posisi netral. Oke, nanti gue lanjut aja, sekalian gue terangin bagaimana kondisi di dalamnya dan dimana letak dari bunyi tersebut ya. Dan ini usahain ya kalau masang perukas itu nggak boleh seret kayak gini. Ini bearingnya KW loh, C3. Ada yang bilang bakal seret, tapi ini buktinya nggak seret ya. Ini barang-barang murah semua yang gue pasang, nggak ada barang mahal. Ini bearing balancer pun KW, cuma 20.000. Jadi sepasang 40.000. Stang sehernya KW sampai sekarang. Oke, kalian lihat ya, si mesinnya tetap bersih, nggak ada gejala apa-apa. Di video sebelumnya kalian bisa denger suara mesinnya gimana. Untuk Satria EVO lama nggak dihidupin, pasti olinya itu ngendap di bawah ya. Dan saat 10 detik ya, paling lama beberapa detik lah, lewat dari 10 detik pasti akan sedikit kasar, karena oli itu berada di bawah baru dipompa ke atas.
Oke, lanjut. Sekarang kita bongkar bagian crankcase ya. Sebelumnya ini kan belum gua buka ya. Itu gimana pun aja lah, cara kalian bebas. Oke, gua copot dulu. Ini stopper ya. Oke, di sini ada ring, ada stoppernya. Ini untuk pergeserannya. Ini ada per. Ya, seharusnya sih ini copot nih, cuma nggak tahu kenapa ini ke bawah ya. Nggak tahu ini udah kenceng ya, atau gimana. Oke, seperti ini ya. Ini ada 3 item. Terus bagian botolan rasio. Pakai L5. Di sini ada baut, di sini ada bintang ya, bintangannya, bintangan botolan, dan di sini ada pen. Oke, pen ini jangan sampai hilang ya. Oke, seperti ini 3 item juga. Udah, itu aja. Dan untuk pompa oli ini mau kalian buka juga terserah, bebas ya. Lebih bagus sih dibuka ya, karena sekalian bersihin. Itu bebas, terserah. Oke, di sini gue bakal fokus dulu untuk buka crankcase ini. Yang pada intinya gue pengen kasih tahu apa penyakit dari motor ini, dari suara itu ya. Yang ditimbulkan suara gluk-gluk-gluknya itu di mana itu. Oke. Gue coba buka ini dulu ya. Gue skip aja. Ya intinya tinggal buka aja ke kiri. Ya gimana pun cara nahannya ya. Yang penting aman ya. Oke. Intinya gue yang gue suka tuh nahan begini ya. Kunci dimasukin ke sini. Supaya kena krukasnya itu gue nggak suka. Oke. Gue skip aja. Oke, lanjut. Ini udah gue kendorin ya. Ini mau dibuka juga, sekalian lah gue bersihin. Karena untuk bagian tengah semua, kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Sebab apa? Repot cara pengerjaannya. Oke, langsung buka aja semua, mendingan dibersihin. Oke, gitu ya. Itu sangat aman karena ini seperti impact ya. Nggak usah takut rusak. Oke, seperti ini. Ini pompa oli, nggak ada packingnya ya. Ya seperti ini. Bautnya 3. Oke. Ini udah gue kendorin. Nah, hanya ada satu ring tebal ya di sini. Baut dan ring tebal. Ini bautnya 14. Ringnya kita taruh. Baut ini kita pasang lagi di sini. Karena gua nggak pakai crankcase separator, jadi gua main getok ya, tapi pakai kayu.
untuk buka itunya. Palu karet pun gue belum punya. Intinya gimana caranya safety ya, misalkan nanti nih kerengkes ini udah ke angkat dikit atau gimana, itu jangan pernah kalian ya, jangan pernah sekali-kali jungkit-jungkit pakai obeng begini ya, jangan ya, tuh aduh bahaya banget. Nanti kalau misalkan terjadi keausan setelah dijungkit itu ya, nanti bakal bocor terus kerengkes kalian. Jadi kalian harus honing ulang pakai mesin bubut baru bisa rapi. Oke? Pokoknya walaupun alat minim, gimana caranya kita jangan sampai ngerusak lah. Kita harus pakai ide yang brilian gitu. Gimana caranya main rapi. Oke? Dan pastikan ketika kalian taruh ini di kayu, ini kan pasti ada paku ya. Nah, itu jauhin ya. Jangan sampai lah deket-deket paku. Oke, ini tinggal buka bagian sini. Oke, ini kemarin udah sedikit kendor ya, karena bekas buka kabel masa. Tahan pakai betis kalian. Kalau kita kerja sendirian tuh emang ribet ya. Tapi kita nanti jadinya terbiasa. Sini kalau nggak salah ada 13 baut. Jadi bentar rokok gue jadi buat nyamuk. Oke. Kita hitung antara 13 atau 12 ya, gue lupa. Ups, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12 baut ya. Jangan sampai ketinggalan apapun, takutnya kalian udah semangat banget buat belah, terus kalian ketinggalan 1 baut, bahaya ya, nanti bisa belah kerengkesnya. Oke, ini seperti ini. Ini mungkin akan makan waktu lama ya, karena gue sendirian. Ini pasti agak ribet juga bukanya, karena nggak pakai kerengkes separator. Kalau pakai kerengkes separator itu pasti enak banget. Oke, sediakan kayu. Dor. Yang pertama kalian harus incar itu bos depan sini, harus senggang ya, harus kebuka. Kalau pakai kayu tenang aja, gak bakal kenapa-napa.
Sini juga balancer. Tuh, dia kan suka nahan itu. Kita balikin lagi. Tok lagi. Makin sangat renggang ya. Biasanya yang nahan itu di bagian sini sama sini nih. Tuh. Oke. Jadi ada yang pernah ya. Kenapa ini gue tinggalin di sini? Ada yang getok langsung sih balancernya. Ya bahaya itu cuy. Bikin nggak enak lah ada busret-basret gitu. Nah ini udah bisa lepas ya kayaknya. Ini ya tantangannya ya. Kalau pakai crankcase separator kan enak, tinggal diputer ya keluar sendiri. Kalau pakai kayu mau kalian hajar juga kayunya yang kalah. Oke, masih perlu gedoran lagi. Lebih bagus sih pakai palu karet ya, lebih enak. Itu menandakan udah. Oke. Semoga jelas ya. Seperti ini dalamannya. Balancer copot. Nah, jadi ini. Ini biang keladinya ya. Kita pasang dulu balancernya. Nah. Itu goyang. Kalau nggak ada olinya itu bersih banget. Ini karena ada oli. Tuh. Jadi dia nggak bersuara. Tapi kalau dia nggak ada oli, bersih, itu dia tak 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 tak. Ya, namanya dengan putaran mesin sama tangan itu beda. Tuh. Ini oblak banget. Ini berhubung ada oli ya, jadinya dia nggak terlalu. Oke. Tuh. Suara gear ya, yang kayak ini penyakitnya. Tuh, dari lubang sini aja. Tuh jelas banget oblaknya. Dari lubang pen ya, kita lihat nih. Kita fokus ke lubang pen. Ini kalau nggak ada oli, pokoknya ini banget, jelas banget. Tuh, oke. Ini bikin berisik nih. Kalau pakai putaran tangan ya nggak bakal kerasa. Apalagi ada olinya begini. Kecuali kita udah bersihin, ya kan nih. Tuh. Oke. Ini penyakit set review di sini. Balancer sama gear balancernya. Oke. Kalau untuk posisi di sini enggak ya, jarang banget di sini.
Di rasio itu jarang banget. Rasio aman ya. Ini udah fix. Nah udah kebuka ya, seperti ini ya bentuk dalamannya. Itu cara bukanya juga tadi kayak gitu. Pokoknya kita ambil dari presisinya, jangan sampai asal-asal ya. Pokoknya bagian mesin tengah ini wah rawan banget dah, jangan sampai gimana-gimana, asal-asalan apalagi. Oke, jadi gitu aja ya. Ini udah clear nih, udah gue buka, jadi tinggal cuci. Bagian ini juga gue cuci nanti, yang satunya cuci lagi pakai bensin, dan gue tinggal nunggu part ininya ya. Oke, jadi gitu aja, tanpa gue skip ya ini proses belah ininya ya. Tuh yang penting aman ya, jangan inian, hati-hati. Dan bos ini pun ya usahakan selalu ada dua. Ini di sini satu tadi nancep. Oke, seperti itu. Dan oke, ini gue sudahi untuk tutorial pembongkaran dari mesin Suzuki Satria View total ya. Ini udah clear. Dan nanti akan gue kasih perbedaan ya setelah ini dibersihkan dengan bensin ya. Kayak gimana suaranya kalian pasti dengar. Tuh, ini aja udah kedengeran tuh. Ini berhubung ada oli aja ketolong. Olinya itu gue pakai saya yang kental, saya 50, kental banget tuh ya. Untuk oli bebas ya, kalian mau pakai saya berapa, tapi gue lebih suka yang kental. Biar apa, biar buat jarak jauhnya itu enak ya. Oke, oh iya, di sini ada ring nih ya, kayaknya nempel. Nah, tuh ringnya ada dua tuh, nempel tuh, 1, 2. Oke, jangan sampai ketinggalan ya bagian mesin tengah, bahaya cuy. Ini di sini dan ini di sini. Oke, seperti itu. Ntar gue kasih tahu cara pasangnya, penyusunannya setelah gue dapat partnya ini ya. Kalau ini usahain pakai yang original aja. Kita kumpulin dulu dananya. Ya, mau gimana lagi ya. Sabar aja. Yang penting dapat hasil suara yang bagus. Oke, sampai sini saja. Gue akhiri ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau bisa nonton video itu jangan kebanyakan di skip ya, biar kalian gak gagal paham, biar kalian dapat ilmu. Jangan tanggung-tanggung, semangat belajar. Kita belajar sama-sama, sharing sama-sama. Oke, gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.